Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Office Zahra. Monggo Binara. 1, 2, 3, action. Jadi teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas terkait tips bagaimana cara mengatasi belibet. Mungkin dari setiap orang, bahkan orang yang jago berpublic speaking pun, orang-orang yang di sana sudah pakar dalam menyampaikan informasi, berkomunikasi, pasti mereka pernah mengalami yang namanya belibet itu tadi. Jadi aku ada 4 tips kali ini ya ala Ufi. Yuk kita bahas bersama-sama. Oke teman-teman semuanya, tips yang pertama yaitu tentunya membaca buku. Nah tapi kali ini teman-teman, membaca bukunya itu tidak di dalam hati tapi dikeluarkan atau bersuara, terucap seperti itu. Nah dengan begitu teman-teman akan terlatih bagaimana teman-teman mengatur artikulasi teman-teman, intonasi teman-teman. Selain itu juga bermanfaat untuk menambah kosakata teman-teman. Lalu tiba-tiba ada pertanyaan seperti ini. Duh, bagaimana jika kita bukan tipikal orang yang suka membaca buku? Oke, tenang, tetap ada solusinya kok teman-teman semuanya. Tetap ada solusinya. Jadi ada solusi yang nomor 2 atau tips yang nomor 2 yaitu berbicara atau latihan ngomong dengan sadar. Loh, lah setiap hari kita ngomong dengan sadar. Oke, di sini aku mau jelasin bagaimana sih maksud dari ngomong dengan sadar. Padahal kita setiap hari itu ngomong juga sadar, tapi coba deh kita pahami sedikit kalimat ngomong atau latihan ngomong dengan sadar ini. Jadi ngomong dengan sadar ini bisa dikatakan bahwasanya teman-teman ngomong dengan tujuan. Ngomong dengan tujuan yang dimana aku mau latihan public speaking supaya tidak belibet. Aku mau latihan ngomong nih supaya nggak belibet. Dengan cara apa? Dengan cara aku menceritakan aktivitasku dalam satu hari ini dengan berbicara. Ataupun jika ada masalah ataupun sesuatu yang mungkin mengganjal di hati teman-teman, nggak apa-apa, ceritakan aja. Dan coba deh teman-teman ulas dengan beberapa solusi dari diri teman-teman semuanya. Jadi itu adalah salah satu kebiasaan yang aku lakukan untuk memecahkan suatu masalah. Jika kita lakukan di dalam ruangan yang isinya hanya kita sendiri, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa untuk melatih belajar kita. Namanya juga belajar, kita punya tempat tersendiri untuk proses belajar kita, gitu kan. Nanti kalau kita udah terlatih, kita bisa menunjukkan kepada beberapa orang ataupun orang lain gitu kan. Nah dengan adanya momen seperti itu kita bisa melatih diri kita untuk berbicara, menata kosakata dengan pelan ataupun berhalu seakan-akan kita berada di acara podcast. Di acara podcast kita menjadi narasumbernya, it's okay, gak apa-apa. Untuk mengatasi belibet yang ketiga yaitu artikulasinya harus jelas. Jadi kali ini kita bisa balik lagi ke kegiatan atau aktivitas yang pertama yaitu membaca buku sama ngomong dengan sadar. Dan keduanya ini sangat diperlukan atau sangat ditekankan ya. Teman-teman harus jelas artikulasinya supaya kita bisa menyampaikan informasi itu sampai ke telinga audiens kita. Terus ketika teman-teman berbicara, kalau ngomong yang jelas. A-nya jelas, B-nya jelas, C-nya jelas, A, I, U, E, O-nya jelas. Kayak kita ngomong buah apel. Nah, jadi buah apel itu harus jelas. Jika tidak akan tersampaikan dengan baik. Jadi kesannya gremeng seperti buah apel, buah ceri. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tetot. Jadi seperti itu tidak cocok ya teman-teman untuk teman-teman yang kepengen bisa berpublic speaking ataupun ngomong di depan umum. Jadi perlu sekali teman-teman perhatikan artikulasinya. Dengan artikulasi yang jelas tentunya dapat membantu teman-teman semakin tertata, tidak belibet lagi. Jadi tentunya teman-teman pasti akan lebih nyaman ngomongnya, ngobrolnya juga akan semakin tersampaikan kepada audiensnya gitu. Tips yang keempat untuk mengatasi belibet yaitu perhatikan titik komanya dan berikan jeda. Terus ngomongnya jangan terlalu cepat-cepat supaya nanti bisa terdengar dengan baik. Terus habis itu kita juga tidak belibet. Nah, kenapa kok harus jeda dan harus ada titik komanya? Karena jeda ini dapat membantu kita supaya
kita bisa tahu nih mau ngomong apa ya selanjutnya supaya tertata juga kalimat kita selanjutnya kayak gitu, karena kita memiliki jeda itu tadi. Terus habis itu perhatikan titik komanya. Titik koma ini juga bisa membantu intonasi teman-teman semakin jauh. Dari beberapa hal yang aku sampaikan tadi, pasti teman-teman mendengarkan kata intonasi. Bagaimana cara kita untuk menguasai intonasi, bagaimana cara kita mengatur intonasi yang tepat dan supaya enak didengar orang itu seperti apa. Aku ada tips buat teman-teman semuanya, yaitu dengan cara teman-teman melihat video YouTube beberapa orang yang teman-teman rasa mereka public speakingnya memang bagus, ataupun video podcast, video YouTube yang podcast seperti itu, mereka kan juga menggunakan intonasi. Nah, coba deh teman-teman pahami cara mereka ngomongnya itu seperti apa. Nah, coba deh teman-teman lihat, karena sifatnya YouTube ini adalah audio visual. Jadi teman-teman dengan audio teman-teman bisa mendengarkan intonasinya seperti apa yang baik, yang cocok untuk teman-teman. Untuk visualnya sendiri, kita bisa memperhatikan bagaimana mereka menggunakan gestur mereka. Gesturnya itu seperti apa yang sesuai dengan cara berpublic speaking. Ada macam-macam gestur, karena perlunya berpublic speaking itu tidak hanya menyampaikan informasi saja, tidak hanya ngomong aja, tapi juga diperhatikan cara penyampaiannya dan gesturnya juga sangat diperlukan. Oke, itu tadi 4 tips cara mengatasi belibet ala Ovi. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, meskipun terkadang aku pribadi juga pernah mengalami belibet dalam setiap berbicara gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ini semuanya bisa menjadi latihan dan belajar bersama untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.